Soal kemiskinan. Kata ini kan sering banget kita dengar ya. Kita lihat juga dampaknya di mana-mana. Tapi sebenarnya apa sih maknanya? Ternyata ada dua cara buat memahaminya. Satu dari sisi budaya kita, dan satu lagi dari kacamata statistik resmi pemerintah. Hari ini kita bakal coba bedah kedua wajah kemiskinan ini. Coba deh, kalau kita lihat gambar kayak gini, pasti ada yang kita rasain ya kan? Ini bukan cuma angka, ini soal perjuangan hidup seseorang. Pertanyaannya, gimana caranya kita mengubah rasa empati ini jadi sebuah pemahaman yang jelas, yang bisa diukur, baik secara sosial maupun secara statistik? Oke, kita mulai dari sini deh. Pertanyaan yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita. Apalagi dalam konteks sosial dan keagamaan di Indonesia. Sebenarnya, apa sih bedanya fakir dan miskin? Kelihatannya sama-sama susah, tapi ternyata ada loh perbedaan mendasar di antara keduanya. Jadi, biar kita benar-benar paham nih soal lanskap kemiskinan, kita harus mulai dari istilah yang kita pakai sehari-hari. Nah, membedah dua kata ini adalah langkah pertama kita buat melihat kemiskinan dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Nah, ini dia nih bedanya. Gampangnya gini, seorang fakir itu penghasilannya bahkan nggak nyampe setengah dari kebutuhan pokoknya. Bayangin aja, kalau butuh 100.000 sehari buat hidup, dia cuma bisa dapat kurang dari 50.000. Sedangkan miskin, penghasilannya udah lebih dari setengah. Tapi tetap aja, belum cukup buat memenuhi 100% kebutuhannya. Kutipan ini benar-benar nekenin ya, perbedaannya tuh krusial banget. Ini bukan cuma soal punya uang atau enggak, tapi soal seberapa parah tingkat kekurangannya. Jadi, fakir itu menggambarkan kondisi yang jauh lebih genting, di mana kebutuhan paling dasar buat bertahan hidup aja udah susah banget buat dipenuhi. Oke, itu tadi kan definisi dari sisi budaya ya. Sekarang kita geser sedikit. Pemerintah kalau mau bikin kebijakan atau program bantuan yang tepat sasaran, kan nggak bisa cuma mengandalkan definisi kualitatif. Mereka butuh angka yang pasti. Jadi, gimana cara negara kita mengukurnya secara resmi? Nah, disinilah kita pindah nih, dari yang sifatnya perasaan ke pengukuran yang jelas. Pemerintah lewat Badan Pusat Statistik atau BPS itu pakai sebuah metode yang presisi banget buat nentuin siapa yang miskin dan gimana program bantuan harus dirancang. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Caranya BPS itu pakai pendekatan yang namanya kebutuhan dasar. Logikanya tuh gini deh, miskin atau enggaknya seseorang itu dilihat dari kemampuan belanjanya. Kalau pengeluaran kamu per bulan nggak cukup buat membeli satu keranjang belanja kebutuhan pokok yang isinya makanan dan non-makanan penting, ya berarti kamu dianggap miskin. Simple tapi sangat terukur. Nah, patokan buat standar minimum itu namanya garis kemiskinan. Ini tuh sebuah angka dalam rupiah yang jadi garis batasnya. Kalau pengeluaran kamu per orang per bulan ada di bawah angka ini, maka secara resmi kamu masuk hitungan penduduk miskin. Biar gak ngawang-ngawang, gimana kalau kita lihat data benerannya dari salah satu provinsi di Indonesia? Kita bakal jadikan data kemiskinan terbaru dari Kalimantan Barat sebagai studi kasus kita. Dan ini dia angkanya. Per September 2024, garis kemiskinan di Kalimantan Barat itu Rp611.320 per orang. Per bulan. Coba deh kita hitung-hitung, itu kan berarti sehari cuma sekitar 20 ribuan ya, buat semua kebutuhan hidup, makan, tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Dan kalau kita bedah lagi nih angkanya, wow, ternyata lebih dari 75%-nya itu lari ke kebutuhan makanan. Ini nunjukin betapa dominannya pengeluaran buat makan buat masyarakat berpenghasilan rendah. Sisanya, yang cuma seperempat, baru deh buat kebutuhan kayak rumah, listrik, dan pendidikan. Kita gali lebih dalam lagi yuk, komoditas apa sih yang paling ngaruh? Nomor satu, ya jelas beras. Tapi, coba lihat yang nomor dua, rokok kretek filter. Kaget nggak? Ini fakta statistik yang jujur aja bikin kita mikir ya. Secara total, pengeluaran buat rokok itu jadi kontributor terbesar kedua pada garis kemiskinan, bahkan ngalahin kebutuhan protein kayak telur dan ayam. Terus, gimana hasilnya buat Kalimantan Barat? Ada kabar baiknya nih. Secara umum, angka kemiskinan di sana nunjukin tren penurunan. Di bulan September 2024, persentase penduduk miskinnya tercatat di angka 6,25%. Eits, tapi tunggu dulu. Data itu selalu punya banyak lapisan cerita. Penurunannya itu ternyata nggak merata loh. Angka kemiskinan di desa-desa berhasil turun. Tapi sebaliknya, di perkotaan malah sedikit naik. Ini kayak ngasih sinyal kalau tantangan kemiskinan di kota sama di desa itu punya akar masalah yang beda. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi nih. Soalnya, statistik kemiskinan itu bukan cuma soal ngitung berapa banyak orang miskin. BPS juga punya alat ukur buat ngeliat seberapa dalam dan seberapa parah kondisi mereka.
Alat ukur yang pertama itu namanya Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1. Gampangnya, bayangin aja ini kayak pengukur kedalaman jurang kemiskinan. Indeks ini nggak ngitung jumlah orang, tapi ngukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran orang miskin dari garis batas. Makin tinggi angkanya, berarti jurangnya makin dalam. Nah, di sini nih ada temuan yang menarik banget. Walaupun jumlah orang miskinnya berkurang, indeks kedalaman kemiskinan di Kalimantan Barat justru sedikit naik. Artinya apa coba? Artinya, rata-rata orang yang masih miskin, kondisi mereka malah jadi sedikit lebih jauh dari garis batas. Jurang kemiskinan mereka sedikit melebar. Terus ada satu lagi nih, namanya Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2. Kalau P1 tadi ngukur kedalaman jurang, nah P2 ini ngukur ketimpangan di dalam jurang itu sendiri. Indeks ini ngasih gambaran soal ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Oke, jadi kita udah lihat dua sudut pandang yang beda banget kan? Satu dari sisi budaya, soal fakir dan miskin. Satu lagi dari statistik pemerintah yang kaku. Sekarang, coba kita satuin keduanya. Penting banget buat kita semua ingat, di balik semua angka, persentan, dan indeks yang tadi kita bahas, ada manusia, ada keluarga, ada cerita, ada harapan, dan ada perjuangan mereka masing-masing yang unik. Jadi, inilah dua kacamata kita. Kacamata statistik ngasih kita garis kemiskinan, sebuah batas pengeluaran yang kaku dan terukur. Ini penting banget buat bikin kebijakan skala besar. Di sisi lain, kacamata budaya ngasih kita konsep fakir dan miskin, yang fokusnya ke terpenuhinya kebutuhan. Ini jadi panduan buat hati nurani dan aksi sosial kita. Dan disinilah poin utamanya, kita itu butuh dua-duanya. Angka tanpa empati bisa jadi buta dan salah arah. Tapi sebaliknya, empati tanpa data yang terukur juga bakal sulit diubah jadi kebijakan yang efektif dan berdampak luas. Keduanya ini kayak kepingan puzzle yang saling melengkapi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Kalau Anda lihat di sekitar Anda, realitas kemiskinan yang Anda saksikan setiap hari, mana yang rasanya lebih kena dan lebih menggambarkan kondisi mereka? Apakah angka-angka pasti dari statistik, atau pemahaman dari kearifan lokal tentang siapa yang benar-benar paling butuh bantuan?